adik-adik, hari ini kakak-kakak sekolah minggu ingin mengajak adik-adik untuk mengikuti perlombaan walaupun secara virtual ya adik-adik ya. Perlombaannya dimulai dari tanggal 21 ini sampai seminggu ke depan. Oke? Dan pengumuman pemenang lomba nanti akan diumumkan pada saat ibadah Paskah online itu tanggal 4 April ya adik-adik ya. Jangan lupa. Dan satu lagi kami itu mengingetin, khusus untuk anak kelas kecil, nanti kakak-kakaknya akan memberikan atau membagikan peralatan lombanya. Jadi tunggu aja di rumah ya Kak Mary ya? Iya betul Kak Mary. Nah, ingat ya adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap ikut berpartisipasi dalam lomba sekalipun kita lombanya virtual ya adik-adik ya. Tuh, oke Kak, kalau kayak gitu kita mau siap buat ibadah nih Kak Mary nih. Iya. Nah, kalau kita mau ibadah, kita harus apa nih Kak Mary nih? Nah, jadi sebelum kita mulai ibadah, yang pertama yang harus adik-adik lakukan tentunya adik-adik di rumah harus sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, dan tentunya harus berpakaian rapi. Dan yang kedua, adik-adik pada saat beribadah tidak boleh sambil tidur-tiduran atau tengkurap, tetapi harus duduknya rapi dan yang manis ya adik-adik. Dan yang ketiga Kak Mary, Jangan lupa untuk menyiapkan alkitabnya serta alat tulisnya ya. Oke, kalau gitu kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kita melakukan satu pujian yang berkata, mari kita bersukaria. Jadi kita boleh gunakan tangan kita untuk bersukaria. Mari kita bersukaria ini karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Mary. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kembali ya Bapa melalui virtual. Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan, dan juga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai 10 perintah Allah yang ke-7 dan ke-8. Minggu ini kita mau belajar 10 perintah Allah yang ke-9 dan ke-10. Yuk sama-sama yuk kita mau belajar. Yang ke-9 apa Kak Mary? Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Nah, yang ke-10 itu jangan mengingini milik sesama manusia. Jadi diingat-ingat ya adik-adik, hukum yang ke-9 dan yang ke-10. Yuk sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, jalan serta Yesus. Kita boleh jalan di tempat ya adik-adik ya. Dan kita angkat pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita masih tetap dalam posisi berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu
semuanya. Apa kabar hari ini? Kandes berharap sekali lagi semuanya kita diberikan kekuatan dan juga kesehatan yang prima ya. Hari ini kita yuk mau siap lagi untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hati dan juga pikiran adik-adik semuanya, dan juga tentunya adalah mempersiapkan Alkitab dan juga alat-alat tulisnya. Sebelum kita memulai, jangan lupa kalau kita beribadah jangan sambil tidur-tiduran maupun juga kita sambil bercanda nih sama kakak adik ataupun saudara-saudara kita yang lain, tapi kita mau benar-benar fokus pada hari ini. Yuk kita mau kembali berdoa terlebih dahulu, dan Kandes akan meminta kepada Syera untuk kita berdoa masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul dan memuji nama Tuhan dalam ibadah virtual ini. Saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu bekerja sesuai rencana Tuhan. Apapun yang disampaikan kakak sekolah minggu bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Adik-adik remaja semuanya, yuk sekarang kita mau baca akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10. Terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10. Hari ini Kandes juga dibantu nih untuk firmannya dibaca bersama-sama oleh kedua teman-teman kalian, yaitu oleh Nesa dan juga Simon ya. Nah, kita mau kembali melihat Alkitab kita masing-masing juga ya, sambil Nesa dan juga Simon untuk membacakan akan kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 8. Paulus menyeberang ke Makedonia. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Terima kasih untuk Nesa dan juga Simon yang telah membantu Kandes untuk membacakan akan kebenaran firman Tuhan. Baik, adik-adik remaja semuanya, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan tema kita yang kita ambil atau kita mau lihat bersama-sama, kita mau belajar tentang bagaimana mengetahui kehendak Allah ya. Tema kita hari ini adalah mengetahui kehendak Allah. Kira-kira seperti apa ya mengetahui akan kehendak Allah? Nah, sebelumnya Kandes mau tanya dulu nih sama adik-adik remaja semuanya. Kalian pernah nggak sih pada saat misalkan kalian mau bepergian keluar rumah ya, kalian lihat-lihat dulu nih, cek di handphone gitu ya. Cek di handphonenya tentang apa Kak? Cek di handphone itu tentang ramalan atau horoskop ya, biasanya ramalan bintang. Dan ini biasanya anak-anak cewek nih ya, kan anak-anak perempuan, kita mau pergi, aduh pakai baju apa ya, atau kita mau pakai tas apa, kita mau pakai sepatu apa nih yang bagus. Nah, biar mix and match-nya seperti apa. Nah, lalu adik-adik buka handphone kalian, kemudian kalian lihat nih, oh ramalan bintang hari ini katanya di hari Minggu ini kalau kita mau bepergian kita harus pakai baju yang cerah misalkan, atau kita mau pakai sepatu yang enak dibuat jalan atau sepatu kets misalkan ya. Nah, biasanya kita akan merasa senang nih untuk melihat ke dalam si ramalan tersebut gitu ya. Kita mau cari ide di dalam si horoskop atau ramalan tersebut. Nah,
hari ini ya kita mau coba lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10 tadi. Tapi apa hubungannya kira-kira dengan kisahnya Bapak Paulus dan juga tadi contoh adik-adik tadi ya tentang horoskop atau ramalan bintang. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10, kalau adik-adik baca tadi dengan seksama, disampaikan bahwa Paulus dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam suatu wilayah di Makedonia untuk memberitakan Injil. Dan tuntunan itu adalah berupa penglihatan yang diberikan Allah oleh Paulus kepada Paulus ya, dengan seorang Makedonia yang berdiri dan berseru kepada Paulus, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ya, bahkan ada 2 kali juga Roh Kudus mengingatkan kepada Paulus atau mencegah Paulus untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Asia, karena Bapak Paulus tadinya ingin memberitakan akan kebenaran firman Tuhan ke daerah Asia, tapi ternyata dalam perjalanannya Roh Allah, Roh Yesus itu mencegah ya kan kepada Bapak Paulus. Di ayat yang ke-4, di ayat yang ke-6 dan juga di ayat yang ke-7 ya. Lalu dikatakan di situ adalah mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lalu ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, adik-adik, di sini kita mau lihat bahwa Roh Kudus itu menuntun Paulus ya dalam setiap langkahnya dia untuk memberitakan Injil ya. Kenapa sih? Apakah tidak boleh memberitakan Injil di daerah Asia? Bukan karena tidak boleh ya, tapi karena benar-benar Allah melihat bahwa di daerah Makedonia itu sangat membutuhkan sekali akan kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan terlebih dahulu. Hari ini kita mau melihat di satu tempat ya, di satu hal, yaitu bahwa Bapak Paulus itu benar-benar peka terhadap Roh Kudus ya, bahwa Paulus itu sangat menghargai dan juga dia mau dengar-dengaran mengikuti akan perintah Allah ya. Pada saat Bapak Paulus menginginkan perjalanannya ke suatu tempat karena dia sudah punya rencana, tapi ternyata apa? Allah membelokkan rencana dia, bahwa Allah mencegah dan juga tidak mengizinkan Bapak Paulus untuk mencapai suatu tujuannya tadi. Pada saat Paulus itu diberikan penglihatan oleh Allah ya, tentang penglihatannya dia tentang seorang Makedonia yang berseru kepada dia ya, apakah setelah Bapak Paulus melihat akan penglihatan tersebut, kira-kira menurut adik-adik semuanya setelah kita baca juga tadi di dalam kebenaran firman Tuhan, apakah Bapak Paulus menolak akan perintah Allah atau menolak akan penglihatan tersebut? Ya, bagaimana kira-kira? Tidak ya, betul sekali bahwa Paulus ternyata tidak menolak akan penglihatan tersebut. Justru dia tahu bahwa Allah menuntun Paulus ya untuk memberitakan Injil di Makedonia, sehingga dia pada akhirnya melepas setiap rencananya yang sudah dia buat tadi, dan Paulus beserta juga dengan teman-teman yang lain, penginjil-penginjilnya yang lain, akhirnya mereka berjalan menuju Makedonia. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik semuanya bahwa Paulus itu zaman dahulu kala kalau misalkan punya sesuatu atau dia mau melakukan segala sesuatunya adalah tentunya dengan meminta tuntunan Roh Kudus ya, meminta akan pimpinan Roh Allah. Tapi kalau misalkan seperti yang contoh tadi adik-adik semuanya, kalau di zaman sekarang kadang-kadang kita kalau mau pergi ke suatu tempat atau kita mau melakukan sesuatu, biasanya kita mikir-mikir dulu nih, atau seperti tadi kita lebih percaya kepada yang namanya
ramalan bintang, ya kan? Tapi seharusnya ramalan itu tidak boleh, karena kalau yang namanya ramalan itu bukan berasal dari Allah ya adik-adik semuanya ya. Jadi benar-benar kalau adik-adik menjadi anak Allah, karena kita sudah menjadi anak Allah, kita harus lebih peka lagi terhadap Roh Kudus ya. Segala hal apapun ya yang adik-adik lakukan, lakukanlah sesuai dengan seturut kehendak Allah. Apa yang ingin Allah sampaikan dalam kehidupan kita ya tentunya adalah kehendak yang baik, bukan yang tidak baik. Pada saat adik-adik remaja semuanya sedang membuat suatu rencana atau sedang membuat suatu pilihan ya, alangkah lebih baiknya adik-adik melakukan beberapa tahap ya. Yang pertama adalah minta tanda penglihatan tersebut ya. Dengan cara apa? Minta tanda penglihatan tentunya bukan kepada ramalan tadi, tapi minta tanda penglihatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian baca firman Tuhan ya, kemudian kita lakukan persekutuan bersama dengan teman-teman atau bahkan dengan keluarga kita masing-masing. Nah, saat adik-adik sudah minta tanda sama Tuhan ya, melalui doa tadi, melalui baca firman, lalu yang kedua adalah adik-adik harus mempersiapkan untuk tanda tersebut ya. Kalau Tuhan misalkan sudah memberikan sesuatu kepada adik-adik tandanya, nah adik-adik harus siap, oh iya ini sepertinya Tuhan menginginkan saya untuk melakukannya, untuk jalan ke pilihan atau rencana saya tadi ya. Tapi tentunya kembali lagi dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan sungguh-sungguh membaca Alkitab. Lalu setelah adik-adik sudah mempersiapkannya, siap-siap, lalu yang ketiga adalah yuk sama-sama yakin bahwa apa rencana yang sudah adik-adik buat ya, dan sudah minta tanda kepada Tuhan dan sudah mempersiapkan rencana tersebut dengan baik, kita yakini bahwa rencana atau pilihan adik-adik semua itu adalah berasal memang benar-benar dari Allah, bahwa benar-benar akan kehendak Allah ya. Lalu setelah itu yang keempat adalah adik-adik siap melakukan akan rencana yang sudah kalian buat satu persatu tersebut ya. Sekali lagi untuk melakukan tahap-tahap itu tadi ya, keempat tahap tadi, jangan pernah lupakan untuk yang nomor satu adalah baca firman Tuhan, lalu yang kedua adalah berdoa, lalu yang ketiga adalah untuk kalian sama-sama saling bersekutu dengan orang tua, dengan keluarga, maupun juga bisa bersekutu dengan teman-teman semuanya ya, supaya setiap rencana kalian, setiap pilihan kalian itu boleh juga ditopang dan didukung doa satu dengan yang lainnya, sehingga rencana yang sudah adik-adik lakukan dan juga yang adik-adik sudah persiapkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kira-kira contohnya seperti apa ya? Tadi seperti tema yang kita ambil hari ini, yaitu mengetahui kehendak Allah ya. Contohnya adalah yang kita tahu bahwa kehendak Allah buat diri kita, terutama di masa pandemi saat ini ya. Adik-adik kan pandemi ini nggak boleh keluar ya, atau harus belajar melalui online setiap harinya, atau kalau kita mau keluar sekarang nggak bisa lagi bebas seperti yang dulu-dulu, tapi harus dengan tetap memakai masker, kemudian juga terus mencuci tangan ya pada saat selesai bepergian atau tiba di suatu tempat harus cepat-cepat cuci tangan, lalu juga pada saat keluar pun harus saling menjaga jarak ya, menghindari setiap kerumunan kan. Nah, pada saat ini tentunya kalian merasa bahwa wah di rumah aja ya gitu. Pandemi ini benar-benar membuat kita sepertinya terkurung gitu ya. Tapi ada kehendak Allah loh adik-adik semuanya yang mau disampaikan kepada kita semua. Kehendak Allahnya itu seperti apa? Yaitu bahwa saat pandemi ini bukan hanya memang kita tidak bisa keluar kemana-mana, tapi Allah juga menghendaki untuk kita mau berolahraga misalkan ya kan. Nah, jadi untuk olahraga tuh untuk apa Kak? Nah, olahraganya itu adalah untuk merawat tubuh kita, supaya kalau kita di rumah kan kita cuma hanya belajar misalkan, tapi sambil makan terus ya, belajar makan terus, tapi kita nggak ada
gerak sama sekali, misalkan di kamar ya belajar tuh. Nah itu pun harus adik-adik nggak bisa hanya cuma makan, tidur, kemudian belajar gitu, atau belajar sambil duduk gitu ya. Bukan hanya itu, tapi kita harus juga punya gerakan supaya badan kita tuh tidak kaku, supaya badan kita tuh tetap sehat. Jadi ada waktunya untuk kalian belajar, ada waktunya kalian untuk bermain juga, tapi ada waktunya juga nih untuk merawat badan kita ya, supaya misalkan ya kayak Kandes kan gemuk gitu ya. Nah Kandes juga mau nih untuk berolahraga nih, karena Tuhan bilang saat pandemi ini kita nggak bisa cuma hanya duduk-duduk di rumah, tapi saat ada waktunya kita mau berolahraga. Jadi adik-adik kalau pas waktu berolahraga pagi-pagi atau misalkan sore-sore olahraga ya, olahraga di luar ya beberapa menit ya, setengah atau 15 sampai 30 menit misalkan, atau jalan pagi gitu ya, buat menyehatkan tubuh kita, menyehatkan tubuh adik-adik semuanya ya. Itu salah satunya contoh untuk mengetahui kehendak Allah ya, bahwa kehendak Allah tuh baik supaya Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Lalu ada lagi juga ya, contoh yang lain adalah seperti menabung adik-adik semuanya ya. Mungkin ada beberapa dari adik-adik semuanya yang meskipun kita tidak sekolah ya secara langsung, tapi di rumah itu adik-adik tetap dapat misalkan uang jajan dari mama papa atau dari om tante atau dari kakak atau dari saudara gitu ya, dapat uang jajan nih. Nah pergunakan uang jajan itu bukan hanya untuk belanja-belanja, lagi yang namanya belanja online. Nah ini di sini biasanya nih anak-anak perempuan kadang juga suka juga ya untuk belanja-belanja online gitu. Nah uang yang ada dari adik-adik, uang jajan yang disisihkan itu, yuk sisihkanlah uang jajan kalian untuk membeli barang-barang yang memang berguna, atau justru malah uang jajan kalian yang diberikan mama papa, om tante ataupun saudara atau kakak itu kalian tabung ya. Jadi pada saat nantinya kalian punya tabungan yang cukup ya untuk mungkin bisa membiayai sekolah adik-adik semuanya gitu ya. Atau uang jajan kalian bukan hanya digunakan untuk beli-beli bahan online ya, untuk membeli keperluan yang sebetulnya belum butuh gitu ya, tapi bisa juga dari uang jajan kalian bisa memberi ya. Memberinya kepada siapa? Tentunya kan saat ini pandemi yang sedang berlangsung, banyak masyarakat atau bahkan mungkin juga teman-teman satu gereja kita ya, teman-teman remaja kita yang mungkin kekurangan ya, misalkan kita bisa saling berbagi nih, misalkan berbagi makanan gitu ya, atau berbagi sembako kita berikan ya kepada teman-teman kita. Nah itu sungguh luar biasa, dan itu menjadi kehendak Allah, dan itu menjadi adik-adik mengetahui bagaimana kehendak Allah yang memang Tuhan memberikan dalam kehidupan kita gitu ya, dan kita mau lakukan kehendak Allah tersebut. Jadi begitu juga pada saat pandemi saat ini ya, adik-adik juga belajar untuk mengetahui kehendak Allah dalam keluarga ya. Kalau contohnya dalam keluarga adalah pada saat kita di rumah ya, jangan hanya di kamar aja ya kan, di kamar lalu kita duduk sendiri mengurung diri, kita tidak bersosialisasi dengan mama papa, dengan kakak adik, dengan om tante, om opa gitu, semua keluarga gitu ya. Kita hanyut dengan kehidupan kita sendiri atau kehidupan adik-adik sendiri ya, entah itu mungkin di handphonenya bisa aja sedang belajar, atau misalkan juga sedang bermain gitu ya di handphone gitu. Tapi jangan salah bahwa kehendak Allah yang Allah mau untuk kita adalah kita harus bisa saling bersosialisasi ataupun berkomunikasi baik dengan keluarga kita, terutama adalah keluarga di dalam rumah. Jadi kalau pada saat misalkan adik-adik belajar ya mungkin belajar di dalam kamar, tapi kan tidak setiap hari juga belajar, harus ada tadi waktunya untuk olahraga, harus ada waktunya kalian pada saat makan. Nah mungkin pada saat makan ataupun beristirahat, adik-adik semua tuh taruh handphonenya di dalam kamar ya, atau tempat tidur, atau di meja belajarnya kalian. Nah kalian keluar dari kamar kalian, lalu kalian berkumpul bersama-sama dengan keluarga, entah itu bisa bercanda dengan
kakak adik gitu, atau sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, curhat sama mama papanya atau om tante atau keluarga yang lain ya. Jadi biar komunikasi tersebut boleh tetap berjalan dengan baik dan istilahnya tidak ada yang namanya melihat ke dalam atau egois ya untuk sendiri-sendiri saja gitu ya, tapi tetap ada komunikasi yang baik antar satu keluarga, sehingga itu tadi kehendak Allah bisa membuat kalian dan juga keluarga tentunya adalah bersuka cita. Nah adik-adik semuanya, hari ini demikian firman Tuhan yang mau Anda sampaikan kepada adik-adik remaja semuanya. Yuk sama-sama bahwa kita mengetahui kehendak Allah yang baik ya. Setiap pilihan kita, setiap pilihan atau rencana adik-adik semuanya tentunya harus minta pimpinan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus dengan sangat baik supaya adik-adik tidak salah melangkah dan juga supaya adik-adik dalam menentukan pilihan tersebut ya itu sudah benar-benar berasal dari Allah saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya dan kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami mengetahui akan kehendak Allah dalam kehidupan kami, dan kami mau melihat setiap kehendak Tuhan adalah tentunya dengan pimpinan Roh Kudus yang boleh selalu hadir dalam kehidupan kami, karena kami merupakan anak-anak Engkau ya Bapa, dan Roh Kudus tersebut yang akan menjadi penolong dalam kami boleh melangkah dalam ke hari-hari ke depan selanjutnya. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, biarlah firman ini boleh terus menjadi kekuatan bagi roh dan juga jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak remaja yang lebih lagi takut akan Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami. Tuhan halaukan untuk sakit penyakit COVID-19 yang masih ada di daerah sekitar kami maupun juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Berkati Tuhan untuk mereka yang terpapar, baik itu di rumah maupun juga di rumah sakit. Tuhan akan berikan kekuatan dan juga kesehatan. Begitu juga untuk obat-obatan dan vaksin yang juga sudah mulai ada. Tuhan boleh memberkati, biar itu semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka satu persatu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Petra, biar Tuhan juga menutup bungkus gereja kami, memberkati setiap pelayanan yang ada di dalam gereja kami Bapa, mulai dari gembala sidang kami dan juga majelis dan seluruh jemaat, bahkan juga tentunya untuk seluruh adik-adik remaja sekolah minggu GKI Petra. Begitu juga Tuhan pada pagi hari ini kami mau kembali untuk berdoa bagi rekan-rekan kami, teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus tolong jamah dan sembuhkan. Mungkin juga teman-teman kami yang sedang mengalami kesusahan, juga Tuhan Yesus boleh memberkati, memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu dan juga selesai dalam melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni untuk setiap kesalahan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan kembali sempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.